Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan mengenai studi kasus retorika dan gender. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Rafiq Hadi Usman dengan NIM F1C022074. Saya Haliza Rapa Fajri dengan NIM F1C022043. Saya Ismailina Khairiyah dengan NIM F1C022045. Saya Clarista Danurivio dengan NIM F1C022048. Saya Amalia Syuraini dengan NIM F1C022060. Perkenalkan, saya Arif Musaki dengan NIM F1C022062. Studi kasus yang kita ambil adalah kasusnya Aldi. Dalam menganalisis masalah ini, kami memakai 3 teori. Teori yang pertama yaitu gender-like teori. Dalam teori ini, Deborah Hattenen menjelaskan mengenai perbedaan gaya komunikasi antar pria dan wanita dalam konteks komunikasi lintas budaya. Yang dimana dalam kasus ini terdapat perbedaan cara penyelesaian masalah. Selanjutnya, teori yang kedua, yaitu teori dramatisme. Kenneth Burke menjelaskan melalui teori dramatisme bahwa setiap tindakan manusia selalu memiliki motif dan tujuan tertentu. Berdasarkan teori dramatisme, retorika yang dilakukan manusia bertujuan untuk membersihkan diri dari rasa bersalah. Terdapat 2 cara untuk membersihkan diri dari rasa bersalah, yaitu ada mortification dan victimage. Yang ketiga adalah rhetoric of Aristoteles theory. Teori yang dikemukakan oleh Aristoteles ini menjelaskan bahwa retorika merupakan seni berbicara dengan tujuan mempersuasi atau membujuk pendengar. Bukti yang berasal dari diri pembicara yaitu logos, ethos, dan pathos. Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan, kami mengambil kasus kekerasan yang dialami oleh seorang komika bernama Aldi Jodong, yang mengalami kekerasan yang dilakukan oleh pasien sendiri yang bernama Tasya. Kejadian ini disebabkan karena si korban tidak memberi kabar kepada pelaku. Itu pada pukul 2 dini hari, pelaku mendatangi kos korban dan ketika membuka pintu kos, pelaku langsung memukul korban dengan helm dan menyebabkan luka pada kepala korban. Tidak sampai di situ, pelaku juga memukul korban dengan alat-alat lainnya seperti charger, handphone, dan juga garpu. Korban yang saat itu tidak melawan, kemudian disantet terbangun dari pingsan ketika korban sudah berada di gerbang kosnya. Nah, setelah kejadian tersebut, korban tidak langsung pick up dan melapor kepada pihak yang berwenang, melainkan hanya membiarkan masalah tersebut lalu tanpa adanya penyelesaian. Kemudian beberapa waktu setelah itu, si korban atau Aldi Jodong menjadi narasumber dalam podcast Warung Kopi. Nah, di situ host sempat menyinggung masalah yang pernah dialaminya. Dan kemudian barulah di situ Aldi Jodong speak up tentang masalahnya. Setelah podcast tersebut viral, si pelaku atau Tasya yang merasa bersalah kemudian membuat video klarifikasi yang dibuat melalui akun TikTok-nya. Dalam video tersebut, ia mengakui kesalahannya dan dia bahkan sempat menyerahkan dirinya kepada pihak berwajib. Nah, kasus Aldi Jodong ini menunjukkan adanya perbedaan gaya komunikasi dan kesempatan berbicara antara wanita dan pria. Berikut ini analisis dari perbedaan tersebut yang dapat kami temukan yang akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, pertama dari orientasi komunikasi. Setelah kejadian, Aldi tidak langsung melaporkan ke polisi. Ia memilih penyelesaian dengan memutuskan hubungan dengan pelaku. Aldi sebagai korban mempunyai kesempatan berbicara, tetapi memilih untuk tidak menyuarakan kekerasan yang dialaminya karena stereotip di Indonesia tentang laki-laki harus kuat. Aldi yang tidak melakukan perlawanan ketika kejadian berlangsung akan dianggap masyarakat sebagai laki-laki yang lemah. Selain itu, teori gender-like menjelaskan bahwa laki-laki berkomunikasi dengan memperhatikan status. Sehingga Aldi juga memilih untuk tidak langsung bercerita atas kekerasan yang dialaminya. Berbeda dengan pihak laki-laki, pihak perempuan justru membuat video klarifikasi. Tasya berharap dapat dimaafkan dan berhubungan baik kembali dengan Aldi. Tindakan Tasya ini sesuai dengan teori gender-like yang menjelaskan bahwa wanita berkomunikasi untuk mempertahankan koneksinya. Selanjutnya terdapat cultural victimage. Cultural victimage merupakan salah satu bagian dari teori dramatisme. Seperti yang tadi dijelaskan, dalam teori dramatisme memiliki 2 cara untuk membersihkan diri dari rasa bersalah, salah satunya yaitu mortification. Dalam kasus di atas terdapat video klarifikasi pelaku, yaitu di sini Tasya, ia meminta maaf kepada Aldi selaku korban kekerasan yang dia lakukan, dan juga ia mendoakan untuk kebaikan kebahagiaan Aldi. Selain itu, dia mengatakan bahwa ia akan menyerahkan dirinya sendiri ke pihak berwajib. Nah, tindakan yang dilakukan pelaku atau Tasya di sini merupakan bentuk cultural victimage berupa mortification atau menebus rasa bersalahnya dengan menyalahkan dirinya sendiri. Sedangkan Aldi melakukan bentuk cultural victimage, yaitu victimage, di mana Aldi menyalahkan orang lain, yaitu Tasya, sebagai sumber masalah. Padahal seharusnya Aldi juga memberikan kabar yang jelas kepada pacarnya agar tidak terjadi kesalahpahaman. Akan tetapi, perbuatan kekerasan Tasya tidak dapat dibenarkan dari pihak manapun. Oke, selanjutnya kita lanjut ke gaya berretorika. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa retorika menurut Aristoteles itu bertujuan untuk mempersuasi atau membujuk audiens. Di sini, beberapa saat setelah kejadian, si Tasya sebagai pelaku itu membuat video klarifikasi. Dan isi dari video klarifikasi tersebut, ia mengatakan bahwa ia menyesal dan meminta maaf
Kemudian ia juga mengharapkan kebahagiaan dari si korban atau di sini Aldi Jadong. Dan penyampaian klarifikasi tersebut justru dinilai oleh netizen sebagai manipulatif, tindakan manipulatif yang hanya mementingkan dirinya sendiri, yang merasa bersalah atas perbuatannya. Hal tersebut juga tidak sesuai dengan pathos, logos, dan etos yang ada dari seorang diri pembicara. Ketika pada bagian logos, si Tasya mengatakan bahwa ia menyesal dan meminta maaf dan mengharap kebahagiaan untuk Aldi. Penyampaian pesan tersebut itu tidak logis karena dari kredibilitas si Tasya sebagai pelaku itu tidak sesuai dengan etos dia. Kemudian pada bagian pathos, Tasya berusaha menggerakkan emosi audien agar audien itu setuju dengan dia. Dia menceritakan bahwa dia tuh mempunyai masalah mental sehingga itu ia harapkan bisa menggerakkan emosi dari audiens tersebut. Tetapi sayangnya netizen justru menganggap bahwa tindakan tersebut itu sebagai tindakan manipulatif. Kemudian dari sisi korban Aldi Jadong, Aldi juga melakukan retorika pada salah satu podcast di mana ia bercerita tentang kasusnya tersebut. Secara logosnya, dia menyampaikan bahwa ia itu menjadi korban dari kekerasan seksual itu masuk akal atau logis, dan juga secara etos atau secara kredibilitas dia itu merupakan korban dari kekerasan seksual, kekerasan fisik. Jadi secara kredibilitas dia juga mendukung dari dari pesan yang ia sampaikan di bagian logos. Kemudian di bagian pathos, ia juga bercerita tentang luka-luka yang ditimbulkan dari kejadian tersebut, sehingga dari itu menimbulkan simpati dari publik. Oke, selanjutnya terdapat catatan kritis dari kasus tersebut. Namun dalam kasus ini terdapat kejadian yang bertentangan dengan teori gender-like styles. Dalam teori ini, wanita lebih menghindari konflik sedangkan pria cenderung ingin menyelesaikan permasalahan. Tetapi dalam kasus Aldi Jadong ini justru pihak wanita yang mencari masalah atau ingin menyelesaikan masalah tetapi dengan cara yang salah. Sedangkan si prianya hanya diam atau justru tidak memberi kabar kepada pihak perempuan sehingga timbul adanya konflik. Selanjutnya terdapat alternatif solusi. Untuk solusi preventif, yang pertama adalah pendidikan kesadaran gender. Meningkatkan kesadaran tentang perbedaan dan juga gaya komunikasi yang berbeda pada setiap gender dapat membantu menciptakan hubungan yang lebih baik dan mengurangi kesalahpahaman, sehingga mampu mendorong pemahaman yang lebih baik dan menghargai keberagaman. Kedua, yaitu penghindaran stereotip. Mendorong individu untuk menghindari membuat asumsi dan juga stereotip berdasarkan gender dapat membantu menciptakan lingkungan yang saling menerima perbedaan. Menghargai perbedaan individu dan mengakui bahwa tidak semua pria atau wanita itu memiliki gaya komunikasi yang sama agar dapat membantu mengurangi konflik dan juga ketegangan. Selanjutnya ada solusi represif. Yang pertama adalah mengendalikan emosi. Seharusnya saat kejadian, pihak wanita tidak melakukan kekerasan untuk menyelesaikan konflik tersebut. Pihak wanita diharapkan dapat mengendalikan emosinya sehingga dapat memutuskan tindakan yang tepat, bukan tindakan yang impulsif atau tindakan yang sesuai dengan gerak hatinya yang agresif dan juga secara subjektif. Kedua, menerapkan komunikasi yang efektif dalam hubungan interpersonal. Penting untuk membangun kemampuan komunikasi yang efektif bagi pria maupun wanita. Kedua pihak seharusnya memiliki keterampilan untuk saling mendengarkan, mengungkapkan kondisinya dengan jelas dan memahami konteks konflik yang terjadi, sehingga dapat membantu mengatasi perbedaan komunikasi. Yang terakhir ada solusi kuratif. Solusi kuratif yang kelompok kami tawarkan berupa konseling pasangan atau terapi pasangan yang dapat membantu mengatasi masalah komunikasi dalam hubungan. Dalam terapi ini, seorang profesional akan bekerja dengan pasangan untuk mengidentifikasi pola komunikasi yang tidak sehat dan juga mengajarkan keterampilan komunikasi yang efektif dan membantu mereka membangun pemahaman dan kepercayaan satu sama lain. Dari kasus yang sudah kami jelaskan, dapat disimpulkan bahwa kasus tersebut memiliki keterkaitan dengan 3 teori komunikasi. Yang pertama yaitu gender-like styles, yaitu teori yang memandang bahwa antara pria berbeda. Lalu teori yang kedua yaitu ada teori retorik. Contohnya, pelaku membuat video klarifikasi sebagai bentuk penyesalan dan harapan untuk mendapatkan simpati dari publik. Ketiga yaitu teori dramatisme, karena pelaku menggunakan mortification atau rasa malu untuk mengakui kesalahan dan meminta pengampunan. Dari kasus Aldi Jadong ini, kita menemukan bahwa komunikasi dalam suatu hubungan, kedua belah pihak harus saling memberikan kesempatan untuk menyuarakan pendapatnya. Kedua belah pihak harus menghormati batasan privasi dari masing-masing, karena semua individu pasti memiliki ruang pribadinya sendiri. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.